Memasuki realisasi pelaksanaan konsepsi Presiden 1957, Soekarno mengeluarkan konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan dan mendorong dilakukannya demokrasi terpimpin. Suatu demokrasi yang sangat diidamkan oleh Soekarno namun ditentang oleh Hatta. Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu sebagai pembentuk formatur kabinet yang terbentuk berintikan koalisi PNI, MAYUMI, dan NU. Pertanyaan mengapa PKI menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan, hal ini karena MAYUMI menolak masuknya PKI dalam kabinet. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno berusaha mendesak para tokoh partai PNI, MAYUMI, NU, dan PSII agar mau menerima wakil PKI. Namun kehendak presiden tersebut tidak dapat diterima pada akhirnya dengan memasukkan IF Juanda dalam kabinet pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet Koalisi Nasionalis Islam dengan Ali Sassoedjojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali II 1956-1957. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun yang antara lain isinya merupakan masalah Irian Barat, masalah ekonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Untuk mengatasi dan menyelesaikan risiko keuangan, kabinet yang sering dihadapkan dengan dibentuknya kabinet yang anggota terdiri atas 4 partai kabinet berbeda. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan namun menuai perdebatan sehingga Soekarno mengambil jalan tengah dengan membentuk kabinet karya dengan IF Juanda untuk politik partai sebagai Perdana Menteri dengan 3 wakil Perdana Menteri masing-masing dari PSI, NU, dan PAPINDO. Kabinet ini resmi dilantik pada tanggal 9 April 1957 yang memiliki 5 tokoh yang diikuti 1. Mempercepat pembangunan. Pada tanggal 10 sampai 14 September 1957 melangsungkan musyawarah nasional yang dikenal. Musyawarah ini membahas permasalahan pemerintahan, persoalan daerah, keuangan angkatan kurang, Kabupaten Bayan. Musyawarah ini menghasilkan keputusan yang menentukan siapa sih yang berani melakukan penilaian terhadap regulasi PBB. Jadi yang pertama adalah IF Soekarno. Beliau sebagai pelopor, dia sendiri memberikan penjelasan tentang sistem yang diterapkannya. Yang kedua adalah Muhammad Hatta melalui tulisannya dalam majalah Islam Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Islam. Bagaimana sih penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin? Jadi, penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta melalui tulisannya dalam majalah Islam untuk bagi masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengungkapkan kritikannya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya krisis demokrasi.
konstelasi politik baru. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno secara sistematis. PKI berusaha memperoleh citra sebagai pancalalis dan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini membuat kedudukan PKI semakin kuat dan pesan Indonesia sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sudah di depan kata sudah pemberontak karena para pendukungnya takut dalam pemberontakan tidak ini. Sesuai dengan keputusan itu, maka dalam partai yang kuat bukan hanya Masyumi dan PSI. Selanjutnya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Presiden Soekarno bakal membentuk kabinet gotong royong dalam bentuk Nasakoh pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI AD. PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR, GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Peristiwa ini sempat menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun, hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bogor. PKI melakukan upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD seperti peristiwa Bandar Betsi dan peristiwa Jengkol. Upaya ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang bertujuan untuk menguasai desa untuk mengepung kota.